Mereka membuat kitab Tibbun Nabawi, yaitu apa? Pengobatan yang disandarkan kepada Nabi. Namanya disandarkan berarti apa? Butuh dalil yang sahih. Ya. Kalau kita menisbatkan Tibbun Nabawi padahal nggak ada dalilnya, nggak ada dalil yang sahih Nabi pernah melakukan, ya, maka khawatir masuk dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atas Nabi dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Bukan pelan-pelan dan jangan ditunda, tapi langsung dicelupin kemudian langsung dibuang. Ya. Panitia juga Bapak Dr. Utomo Enkes, ya, dan teman-teman ikhwan akhwat yang dicintai karena Allah, yang semoga Allah merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah bimanni wa karami, dengan anugerah dari Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perjumpakan kita di sore hari ini di kesempatan yang indah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk bermajelis karena Allah Subhanahu wa taala, duduk karena Allah, berjumpa karena Allah, juga mencinta karena Allah, juga saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berkata sebagaimana disebutkan dalam hadis al-qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Seyogianya kecintaanku, kata Allah, aku berikan kepada orang yang duduk karenaku. Dan kita di sini duduk karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena syahwat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya kita juga saling berziarah. Nah, ini akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Juga kita mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Dan ini juga akan menambah kecintaan Allah kepada kita. Dan yang berikutnya adalah bahwasanya kita saling tolong menolong juga karena Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah. Materi kita di sore hari ini dengan tema sejarah dari At-Tibbun Nabawi. Kita akan bicara apa sebenarnya definisi dan istilah Tibbun Nabawi. Apakah Tibbun Nabawi ada dalam syariat? Apakah Tibbun Nabawi diriwayatkan dalam hadis dan Al-Quran? Apakah Nabi SAW juga termasuk seorang dokter? Apakah pengobatan Tibbun Nabawi jika orang melakukannya bisa mendapat pahala? Nah, ini akan masuk dalam pembahasan kita di sore hari ini. Perlu difahami bahwasanya lafaz At-Tibbun Nabawi, lafaz At-Tibbun Nabawi terangkai dari dua kata, At-Tibb dan An-Nabawi. At-Tibb yang artinya ilmu pengobatan atau pengobatan, Nabawi yaitu Nabi, dan ya-nya adalah ya'un nisbah, artinya pengobatan yang disandarkan kepada Nabi SAW. Asalnya, kenapa kita bahas pembahasan seperti ini? Karena sedang viral di dunia maya. Manusia rasa ingin tahunya selain terhadap urusan agama juga sangat besar
keingintahuan mereka tentang sehat. Apalagi kesehatan itu datang dari apa yang disampaikan Nabi atau dilakukan Nabi, sehingga mereka sangat penasaran. Mereka menganggap bahwasanya sebagai umat Islam ingin menjadikan apa yang dijadikan solusi dari kesehatan dari Nabi SAW wujud kecintaan mereka, ingin mengamalkan apa yang diajarkan Nabi SAW. Oleh karena itu kami ingin membahas tentang sejarah hakikatnya Tibbun Nabawi. Perlu dipahami di sana ada dua hal perbedaan antara Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik. Semua Tibbun Nabawi masuk dalam kedokteran Arab klasik, dan semua kedokteran Arab klasik belum tentu masuk dalam jadwal dan kategori Tibbun Nabawi. Sekali lagi, Tibbun Nabawi sangat diminati oleh kaum muslimin karena mereka menganggap ini datang dari Nabi, dan itu adalah Nabi mereka, Nabi penutup dari semua agama, Nabi penutup dari ajaran yang dibawa Nabi-Nabi sebelumnya. Dan Tibbun Nabawi ini sebenarnya, perkara Tibbun Nabawi adalah istilah yang baru. Nabi nggak pernah menyebut istilah Tibbun Nabawi, ya, nggak pernah disebut-sebut. Nah, tetapi banyak hadis-hadis dan ayat-ayat yang di situ mewasiatkan, ada anjuran di antaranya untuk menjaga kesehatan juga. Ibnu Qayyim menyebutkan bahkan di dalam Al-Quran ada isyarat yang menunjukkan tiga hal terkait konsep dasar kesehatan. Ibnu Qayyim menyebutkan apa? Hanya sebagai isyarat di dalam Al-Quran ada. Seperti apa? Seperti yang pertama, hifdzus sihah, menjaga kesehatan. Yang kedua, al-himyah 'anil adza, menjauhkan diri dari penyakit dan gangguan. Yang ketiga adalah al-istifraq min mawad al-fasidah, mengosongkan tubuh dari unsur-unsur yang berbahaya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ada isyarat di dalam Al-Quran seperti menjaga kesehatan. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa in kuntum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Di sini menunjukkan orang yang safar, orang yang sakit jangan puasa. Nanti khawatir sakitnya tambah parah. Nanti khawatir safar dia yang berat dengan dia puasa akan membuat dia lemah dan jatuh pingsan. Kebayang safar di zaman Nabi, perjalanan dari kota ke kota berikutnya sangat jauh. Di antara kota ke kota tidak ada rumah. Dari kota ke kota tidak ada jalan aspal kayak kita. Dari kota ke kota tidak ada rest area. Ya, dari kota ke kota harus melewati debu, pasir, angin yang panas, malamnya hawa yang dingin. Belum lagi binatang malam di malam hari seperti hyena atau babak, ya, seperti hyena. Ini rahimahumullah di antara konsep apa? Menjaga kesehatan. Kemudian juga di antaranya seperti hadis Nabi SAW juga yang Nabi bersabda, la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im. Janganlah salah seorang dari anda buang air kemih di tempat yang tergenang. Di tempat yang tergenang. Contoh, ada tanah yang tergenang, ada air sedikit, dia pipis di situ. Ya, kemudian ada orang lewat, kena di situ, airnya terciprat, najis, misalkan. Kemudian belum lagi ada hewan mau minum di situ. Ya, belum lagi air tersebut sudah tercemari dengan apa? Air kemih. Wah, ini termasuk ada konsep. Juga termasuk al-himyah 'anil adza, menjaga diri dari penyakit. Ya.
Termasuk diantaranya menjaga diri apa? Wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri kalian. Ini termasuk apa? Konsep di situ, jaga diri dari penyakit. Contoh di zaman kita, gak ada istilah rokok dilarang di dalam syariat. Al-Quran gak menyebutkan lafaz rokok, hadis gak menyebutkan lafaz rokok. Tapi di sini ada kaidah usul fiqh. Seperti apa? Ada istilah al-istishab. Al-istishab yaitu menarik dalil. Agar kita nggak terjauh dari penyakit, dipakai konsep kedua ini seperti firman Allah, wala taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri Anda. Di awal-awal keluar rokok, para ulama membolehkan. Ketika para dokter meneliti bahayanya, dinaikkan hukumnya jadi makruh. Ketika dokter terus meneliti bahwasanya rokok bisa membunuh, naik menjadi haram. Kenapa? Ketika dalil digeret, wala taqtulu anfusakum. Kemudian ketika digeret ke hadis Nabi SAW, ya, la darar wala dirar. Jangan membahayakan diri sendiri, jangan membahayakan orang lain. Ini juga konsep. Memang lafaz dukhon, lafaz rokok nggak ada ya di dalam syariat, tapi dalil ketika ditarik ini termasuk kaidah usul fiqh. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, nggak boleh membahayakan orang lain. Bahkan dokter melihat rokok justru membahayakan orang sekitar dibanding dirinya sendiri. Bahkan perokok pasif lebih bisa merasakan bahayanya dibanding perokok aktif. Ini rahmanakumullah jami'an. Dan juga bahwasanya at-tibbun nabawi sebagaimana kita katakan, tidak ada di zaman Nabi mengatakan tibbun nabawi. Karena ini apa? Ini lafaz yang baru. Di zaman para sahabat juga enggak ada. Ya. Juga di zaman Khulafaur Rasyidin juga enggak ada. Baru tibbun nabawi dibahas dan dijadikan kitab-kitab pada kurun ketiga dan setelahnya, 3 ke atas. Baru muncul kitab-kitab terkait tibbun nabawi. Kemudian ulama membuat kitab-kitab terkait tibbun nabawi dengan sekian banyak judul. Mereka mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, di mana ada yang ayat terkait dengan ilmu pengobatan, ayat terkait dengan kesehatan, hadis terkait dengan kesehatan. Nah, mereka angkat ya, hal tersebut mereka angkat dimasukkan dalam kitab Tibbun Nabawi. Namanya Tibbun Nabawi, mereka membuat kitab Tibbun Nabawi, yaitu apa? Pengobatan yang disandarkan kepada Nabi. Namanya disandarkan berarti apa? Butuh dalil yang sahih. Ya. Kalau kita menisbatkan Tibbun Nabawi padahal nggak ada dalilnya, nggak ada dalil yang sahih Nabi pernah melakukan, ya, maka khawatir masuk dalam hadis Nabi riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu ilan nar. Barang siapa yang berdusta atas Nabi dengan sengaja, maka tempat kembalinya adalah di neraka. Ini rahmanakumullah jami'an. Dengan berjalannya waktu di zaman Nabi SAW, ada 3 orang tabib dari kalangan sahabat. Pertama yaitu seperti Al-Harith bin Kaldah. Dia dikenal dengan Tabibul Arab. Tapi dia bukan tibbun nabawi. Dia justru belajar ilmu pengobatan dari Persia. Nah, dia belajar ilmu kei, pengobatan sangat besi panas. Dia juga belajar ilmu pengobatan tunggal ya, Persia. Nah, dan ketika ada orang yang sakit dari kalangan sahabat, Nabi memanggil sahabat yang lain untuk Harith bin Kaldah mengobati sahabat yang sakit ini. Ya,
Ini berarti diantaranya dalil bahwasanya Nabi bukanlah seorang dokter, ya. Dan Nabi SAW memasrahkan ilmu pengobatan kepada yang ahli. Siapa? Al-Harith bin Kaldah. Al-Harith bin Kaldah. Adapun obat-obat yang muncul dari Nabi itu tentunya apa? Termasuk wahyu. Nabi menyampaikan sesuatu, tapi apa? Wahyu. Kalau Nabi seorang dokter, Nabi akan tanya, sudah sakit berapa lama? Batuk berapa hari? Ada dahaknya apa enggak? Ya. Nah, sebelumnya makan apa? Ya, pasti ditanyai di anamnesa. Nah, tapi apa? Karena Nabi bukan mahir di bidangnya dalam ilmu dunia pengobatan ini, maka Nabi memerintah sahabat untuk memanggil Al-Harith bin Kaldah, dokter Arab, untuk mengobati para sahabat. Seperti diantaranya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sakit, Nabi memerintah agar Al-Harith bin Kaldah mengobati Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas diantaranya apa? Melakukan terapi fasdu kepada siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini fasdu bukan dalil itu pengobatan Nabi. Fasdu bukan pengobatan Nabi dengan mengambil darah dari pembuluh darah vena, ya, flebotomi, itu bukan pengobatan Nabi, ya. Tapi apa? Boleh dilakukan walaupun bukan dari Nabi. Bukan berarti nggak datang dari Nabi dalam hal ilmu pengobatan nggak boleh dilakukan. Ini yang perlu difahami rahimana wa rahimakumullah jami'an. Juga ada Ibnu Abi Ramthah, juga dia tabib di zaman Nabi, ya. Dan yang selainnya, yang satunya dari apa? Dari Ethiopia. Ini tabib-tabib Arab yang hidup di zaman Nabi SAW. Nah, dan Al-Harith bin Kaldah disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya, yaitu Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Dia kemudian masuk Islam. Sebelumnya dia belum berislam. Di sini juga dalil boleh seorang muslim berobat kepada non muslim. Nah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian ketika sudah berlalu zaman, bahkan Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Al-Harith bin Kaldah tentang ilmu pengobatan. Umar bin Khattab bertanya, Al-Harith bin Kaldah dokter Arab ini menjawab, dan kemudian dicatat dan dibukukan, dijadikan buku. Tapi sayangnya buku ini tidak sampai kepada kita. Nah, Umar bertanya, Tabibul Arab, dokter Arab di masa itu menjawab, ya. Ini menunjukkan apa? Umat Islam dan ahlul Islam ini butuh tentang ilmu pengobatan. Dan ketika berjalan terus waktu demi waktu, zaman demi zaman, ya, mulailah sebagian mereka menamakan atau membuat buku-buku dengan judul Tibbun Nabawi, ya. Dan sebagian mereka menolak istilah Tibbun Nabawi. Dipikir ini istilah yang baru, ya, nggak ada di zaman Nabi. Seperti yang menolak, seperti apa? Seperti Ibnu Khaldun, dia menolak istilah Tibbun Nabawi, karena istilah kalau bilang Tibbun Nabawi itu adalah perkara ilahi, perkara yang seperti wahyu turun. Maka jangan pakai nama Tibbun Nabawi. Untuk berikan nama Tibbun Nabawi saja itu butuh perkara ilahi, butuh dalil wahyu. Ini pendapat Ibnu Khaldun. Kemudian kalau kita baca beberapa banyak hadis Nabi SAW, ya, dari riwayat Imam Bukhari, yang mana Imam Bukhari dalam sahihnya dia menulis hadis terkait ilmu pengobatan, hadis terkait dengan kesehatan, penjagaan kesehatan. Nah, yang mana Sahih Bukhari adalah
kitab sebaik-baik kitab setelah Al-Quran dengan kesepakatan kaum muslimin. Dia menulis meriwayatkan hadis terkait herbal, terkait ilmu pengobatan sekitar 120 hadis. Ya, adapun Imam Muslim menyendiri ya ada 8 hadis yang enggak diriwayatkan Imam Bukhari ditambah oleh Imam Muslim. Kemudian juga diriwayatkan oleh yang setelahnya seperti Abu Bakar Ibnu Sunni, ulama yang beliau pada tahun 364 Hijriah. Juga ada di antaranya Abu Ubaid Ibn Al-Hasan Al-Harrani pada tahun 369 Hijriah. Ya. Juga ada kitab Tibbun Nabawi yang dikarang oleh Abu Nu'aim Al-Asbahani termasuk tahun 430 Hijriah. Juga ada Abul Abbas Al-Mustaghfiri, ya, dia meninggal pada tahun 432 Hijriah. Punya kitab juga At-Tibbun Nabawi, ya. Juga di antaranya Abul Qasim An-Naisaburi, yang meninggal pada tahun 406 Hijriah, ya. Juga Ad-Dahabi pada tahun 748 Hijriah, ya. Juga Ibnu Qayyim pada tahun 751 Hijriah, juga As-Sakhawi tahun 902 Hijriah, As-Suyuti tahun 911 Hijriah. Mereka semua punya kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Ya. Nah, memang Nabi enggak menyebutkan Tibbun Nabawi, tapi apa? Tapi Imam Bukhari meriwayatkan hadis tentang ilmu pengobatan. Kemudian para ulama setelahnya menjadikan kitab dengan judul Tibbun Nabawi, pengobatan ala Nabi. Kadang membuat judul nama penyakit dan obatnya, ya. Kadang membuat judul dengan nama-nama yang menunjukkan itu tentang ilmu pengobatan, ya. Mereka ambil sumbernya apa? Kadang ayat Al-Quran diambil, dicomot, dimasukkan jadi konsep ilmu pengobatan. Kadang diambil dari hadis, dicomot, diambil untuk jadi konsep ilmu pengobatan. Ini rahmanakumullah jami'an. Di antaranya kalau kita lihat ilmu Tibbun Nabawi ini, ilmu pengobatan secara umum itu betul-betul pesat di zamannya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Betul-betul pesat. Ya. Kenapa? Karena para ulama, semua ulama, ya termasuk ulama yang sibuk dalam mengarang ilmu pengobatan, difasilitasi untuk menulis buku-buku, sehingga semakin banyak buku-buku yang beredar. Nah, seperti juga Ibnu Qayyim punya buku, ya, tentang apa? Al-Furusiyah, buku tentang seni berkuda dan memanah. Masya Allah. Buku ini tebalnya sekitar 10 cm dan sudah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Coba ajib. Nah, dan orang-orang non-muslim sudah banyak memanfaatkan bukunya Ibnu Qayyim. Menunjukkan apa? Orang-orang di masa silam ini sangat mahir dalam apa? Dalam hal ilmu pengobatan. Juga termasuk disebutkan manfaat berkuda, ya, termasuk olahraga yang disenangi Nabi disebutkan. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. At-Tibbun Nabawi dibahas oleh para ulama bukan hanya menjelaskan solusi atau pencegahan penyakit dengan menjaga kesehatan dan lain sebagainya, bukan hanya dibahas dari sisi perihal fisik, tapi juga dari perihal apa? Iman, akidah. Di masa silam, ya, di masa silam, di zaman jahiliyah, ilmu pengobatan itu identik dengan ilmu perdukunan, dengan khurafat, dengan jimat-jimat dan lain sebagainya. Makanya Nabi diutus diantaranya apa? Untuk membersihkan semua itu terkait apa? Ilmu pengobatan. Nabi juga menjelaskan tentang tauhid. Bagaimana akhlak kita si sakit kepada Allah, ya. Bagaimana, ya, tawakal kita ketika sakit,
Nah, ini rahmatullah jami'an. Di masa silam, orang ketika sakit bukan dibawa ke klinik, bukan dibawa ke tempat pengobatan, bukan dibawa ke dokter, tapi orang dulu kalau sakit dibawa kemana? Ke tempat ibadah. Ya, karena bagi mereka rahib-rahiblah yang mengobati mereka. Ya, jadi kalau ada orang sakit dibawa ke tempat ibadah, kemudian ada berhala, dan disitulah dia apa? Nyembah berhala. Dan bahkan mereka menjadikan yaitu apa? Dewa obat. Nah, ini apa? Keyakinan jahiliyah di masa silam. Itu gambaran diantaranya. Makanya Tibbun Nabawi ini sebenarnya istilah baru yang baru dibuat pada tahun 300 Hijriah. Tapi sebenarnya ilmu mengobati iman, mengobati fisik sudah ada, cuma belum disaripatikan, belum dibukukan. Nah, contoh juga di masa silam ketika ada musim wabah, mereka punya keyakinan. Ketika ada musim wabah, apa keyakinan mereka? Di antaranya biar gak terdampak wabah, mereka meringkik seperti suara keledai. Coba, ada yang tahu suara keledai? Lihat di Google nanti. Nah, padahal Allah sudah berfirman, wa inna angkaral aswat la sautil hamir. Dan sesungguhnya suara yang paling dibenci itu adalah suaranya keledai. Suaranya keledai. Dan biar gak kena wabah, mereka meringkik seperti suara keledai. Katakan di musim pandemi Covid seperti ini, kalau cara khurafat dipakai di zaman sekarang, di musim pandemi ada yang sentrup-sentrup, hidungnya sudah meler, biar dites hasil PCR-nya nggak positif, ya dia meringkik seperti suara keledai. Oh, ini kejahilan, khurafat. Juga ada pun orang-orang Yahudi di masa silam meminum air kemih, air kencing untuk obat. Contoh, menggunakan air kencing pasangan hidupnya untuk bikin resep awet muda. Oh, ini bahlul. Air kencing pasangannya diminum. Satu-satunya air kencing yang boleh diminum, air kencing siapa? Air kencing onta. Ya, harusnya bukan air kencing siapa, air kencing apa? Ya, itu air kencingnya onta. Ajib, air kencing onta bisa untuk apa? Kanker. Air kencing onta untuk liver yang lemah. Kalau Nabi menyebutkan satu hadis ini terkait dengan penyakit, ulama baru masukkan dalam Tibbun Nabawi, masuk dalam jadwal Tibbun Nabawi. Nah, satu-satunya air kemih yang boleh dikonsumsi adalah air kencing onta. Satu-satunya binatang buas di darat yang boleh dikonsumsi apa? Hiena, babak. Satu lagi, satu-satunya di muka bumi yang bukan makhluk apa? Al-Quran, betul. Nah, ini rahmatullah jami'an. Barakallahu fikum. Ini kisah dari sejarah Tibbun Nabawi, ya, dari Tibbun Nabawi. Dan yang paling lengkap menulis tentang Tibbun Nabawi, ya, dengan pembahasan yang sangat panjang lebar adalah Imam As-Suyuti yang meninggal pada tahun 911 Hijriah. Kemudian alhamdulillah jami'an, Ibnul Qayyim mensifati tabib, mensifati atau menamai dokter dengan tabib. Itu siapa sih? Kata Ibnul Qayyim, hakikatnya tabib, kata beliau, adalah huwa alladhi yufarriqu ma yadurru bil insan jam'ahu aw yajma'u fihi ma yadurru tafarraquhu aw yanqusu minhu ma yadurru ziyadatahu aw yazidu fihi ma yadurruhu naqsuhu fayajlibu as-sihha al-mafqudah. Kata beliau, hakikatnya seorang dokter, dikatakan dokter itu adalah dia yang bisa membedakan mana yang bahaya untuk manusia kalau dikombinasi,
mana yang bahaya untuk manusia kalau digabung. Nah, mana yang bahaya, mana yang manfaat. Kapan saatnya ini dikombinasi jadi manfaat, kapan ada saatnya ini kalau dikombinasi akan jadi bahaya. Itu hakikatnya dokter. Nah, dia juga yang tahu ya kapan sesuatu itu kalau dikurangi atau ditambah akan jadi manfaat atau akan menjadi bahaya. Maka dengan demikian akan bisa menjadi sebab kesehatan yang sebelumnya sempat hilang. Itulah hakikatnya dokter. Kenapa? Dia ingin bicara tentang makanan. Kenapa? Mayoritas penyebab penyakit makanan. Nah, mayoritas penyebab penyakit adalah makanan. Kemudian rahimahumullah jami'an, wa tibbun nabawi ya, disebutkan konsep ilmu pengobatan menurut Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi itu ada 3. Yang pertama, al-adwiyah an-nabawiyah at-tabi'iyah. Nah, sebelum kita masuk konsep Tibbun Nabawi, kita harus tahu 3 hal ini. Pertama apa? Pengobatan yang itu berasal dari Nabi, dan pengobatan itu pengobatan yang alami. Contohnya apa? Termasuk berobat dengan madu, dengan kencing onta. Dengan madu ada dalilnya dari Al-Quran, dari hadis. Keutamaan madu juga ya. Dari kencing onta ada dalilnya, susu onta ada dalilnya, mengeluarkan darah dengan bekam ada dalilnya ya. Kemudian pengobatan besi panas juga ada dalilnya ya. Kemudian dan seterusnya, kalau ada dalilnya berarti apa? Masuk dalam daftar pengobatan Nabi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-adwiyah al-ilahiyah. Pengobatan yang apa? Ilahiyah. Ilahiyah termasuk apa? Pengobatan untuk mengobati kasus ain, sihir. Ya. Dan yang selainnya dengan apa? Dengan membaca ta'awudz, dengan ruqyah, dengan anjuran mandi karena kena ain. Ini ilahiyah. Dan yang berikutnya adalah, yang ketiga adalah jenisnya murakkab minal amrain. Yang dua-duanya terkandung di sini, ada dua-duanya. Ya, murakkab minal amrain. Contoh, ya, Nabi menyebutkan ketika Nabi disengat kalajengking. Ketika Nabi disengat kalajengking, waktu itu Nabi langsung keluar dari sholatnya. Nabi keluar dari sholatnya sampai Nabi berkata, la'anallahu al-aqrab ma yada' musallian aw ghairu musalli. Dalam lafaz la'anallahu al-aqrab ma yada' nabiyan aw ghairu nabi. Terlaknatlah kalajengking yang tidak membiarkan orang yang sholat ataupun gak sholat, yang tidak membiarkan Nabi atau selain Nabi untuk disengat. Nabi langsung keluar dari sholatnya. Khawatir apa? Dibahas. Khawatir kalau Nabi gak keluar dari sholatnya, khawatir Nabi gak khusyuk karena sengatan kalajengking yang sangat kuat. Kalajengking di Arab gak seperti di tempat kita. Kalajengkingnya kecil, warnanya hijau, tapi racunnya sangat mematikan. Ya. Kemudian berikutnya Nabi keluar sholat, kenapa? Kalau Nabi tetap melanjutkan sholat, selain tadi menimbulkan ketidakkhusyuan, khawatirnya, kedua, khawatir racunnya nyebar kemana-mana. Mending hentikan sholatnya. Daripada banyak gerak, racun tambah menyebar. Setelah itu Nabi minta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, minta apa? Minta air dingin dengan garam. Ini adalah pengobatan apa? Pengobatan tabi'iyah. Ini adalah pengobatan tabi'iyah. Nah, pengobatan tabi'iyah apa? Pakai air dan garam. Ini terkumpul 2 unsur di sini. Pengobatan tabi'iyah, air dingin untuk mendinginkan apa? Racun yang sifatnya panas. Nah, air dingin untuk apa? Dingin racun yang sifatnya panas. Kedua, garam. Garam untuk apa? Garam untuk ngikat serum protein yang masuk ke dalam tubuh.
garam NaCl, serum protein tadi yang sudah terlanjur masuk dari sengatan kalajengking itu apa? H2O, jadinya apa? NaCl. Seperti terikat. Panasnya air dingin tadi untuk mendinginkan racun, garamnya untuk ngikat apa? Serum protein racun tadi. Kemudian kata Ibnu Qayyim, kalau bisa ditambah, dibekam sekalian. Nah, ini rahmatullah jami'an. Nabi minta air dingin dan garam. Bukanlah Nabi seorang ahli kimia, ahli laborat, bukanlah seorang dokter, tapi apa? Wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Setelah itu Nabi sambil memegang kakinya, jempolnya yang digigit untuk membaca Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas sampai nyerinya hilang. Ini berarti murakkab. Perkara tabiiyah, nabawiyah dicampur dengan apa? Ilahiyah, dicampur dengan ruqyah. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Sekali lagi, ilmu ini adalah ilmu yang jarang dikupas. Ya, ilmu yang jarang dikupas, bahkan diremehkan oleh kaum muslimin. Ya, makanya Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan Harmalah dalam kitab Adab Syafi'i, disebutkan kana Syafi'i yatalahhaf mimma dhayya'a al-muslimun min at-tibb. Dahulu Imam Syafi'i sangat sedih dengan apa? Dengan kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Ini kata Imam Syafi'i. Kemudian beliau berkata, Imam Syafi'i sendiri langsung berkata, wa huwa thuluthul ilm. Padahal ilmu pengobatan itu sepertiga dari ilmu. Ya. Wa wakkalu ilal yahudi wa nasara, dan kaum muslimin menyandarkan, memasrahkan ilmu pengobatan kepada Yahudi dan Nasara. Maka sangat disayangkan oleh Imam Syafi'i. Ya, dan ilmu pengobatan ini sangat dibutuhkan. Apalagi kalau di musim pandemi kemarin kita bisa pegang konsep ilmu pengobatan Arab klasik dengan memahami hadis-hadis dari Nabi, ya, mungkin kita akan bisa jadi mengkompres korban jiwa. Bukan min babil law, tapi min babil ikhbar. Bukan seandainya, tapi min bab ini ikhbar. Pentingnya kita biar gak jatuh dalam lubang yang sama. Ternyata ada konsep yang mudah, ya, konsep yang diajarkan oleh ahlul Islam. Rahimahumullah jami'an. Ulama-ulama Islam, ya, mereka ternyata sangat giat mengupas ilmu pengobatan yang datang dari Nabi ataupun gak datang dari Nabi. Kenapa? Karena inti yang dimaukan adalah kesehatan. Coba Nabi pernah ditanya oleh orang-orang Badu. Kata orang-orang Badu ini, ya Rasulullah, hal natadawa? Ya Rasulullah, apakah kami ini berobat ketika sakit? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Ya, tadawau ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Di sini dalil diantaranya menunjukkan bahwasanya ada syariat berobat, ada syariat untuk Anda berobat. Nah, ulama khilaf, apa hukumnya berobat? Apakah dianjurkan atau mending gak berobat? Karena ada yang berdalil, kalau kita berobat berarti telah mengurangi sifat tawakal kita. Ini di antara dalil para ulama. Di antara lain yang pendapat yang kedua, hukumnya berobat justru menunjukkan sempurnanya tawakal kita. Karena Allah jadikan orang sehat tetap sehat melalui sebab. Orang sehat kemudian sakit ada sebabnya. Orang sakit tetap sakit, ya, ada sebabnya. Ya, orang sehat nggak sakit-sakit ada juga sebabnya. Ya, ini semua Allah jadikan hikmah. Ya, setiap segala sesuatu Allah jadikan hikmah, dan hikmah ini, ya, dengan Dengan dijadikan sebab.
Ini rahimahumullah jami'an. Barakallahu fikum. Mereka bahas, para ulama klasik membahas ya untuk dijadikan sebab. Makanya Nabi bilang apa di antaranya, tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Untuk mengumpulkan dua pendapat ulama yang berbeda ini, di antaranya adalah yang mending gak usah berobat, biar gak mengurangi rasa tawakal jika penyakit itu penyakit yang ringan. Tapi kalau penyakit yang mengancam jiwa, maka dia justru dianjurin harus berobat jika mencelakakan diri dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, juga diantaranya Nabi SAW ketika mendapati orang sakit menganjurkan kepada siapa? Yaitu orang-orang yang paham ilmu pengobatan, ya. Orang yang paham ilmu pengobatan. Nabi tidak sembarang menganjurkan apa? Berobat kepada siapapun juga, tapi apa? Berobat kepada orang yang paham. Tentunya untuk menjadi paham apa? Butuh ilmu. Untuk menjadi paham butuh ilmu, ya. Gak mungkin kita Nabi nyuruh berobat kepada orang yang paham ilmu pengobatan kalau dia nggak belajar, ya. Kalau dia nggak belajar, pasti apa? Butuh untuk belajar, ya. Nabi memerintah untuk sahabat agar yang sakit ini diobati kepada Harith bin Kaldah. Kenapa? Karena Nabi tahu Harith bin Kaldah jago ilmu pengobatan, belajar ilmu pengobatan dari Persia. Ya, kalau berobat kepada dukun, mereka nggak belajar ilmu pengobatan. Mereka tahu ilmu pengobatan dari siapa? Dari jin. Minta tolong kepada jin. Ini syirik. Ya, atau berobat kepada orang-orang yang nggak punya ilmu pengobatan, ini juga nggak boleh, ya. Nggak ada modal ilmu pengobatan, kemudian dia ngobatin orang, maka ini apa? Termasuk yang tercela, ya. Perkara yang tercela. Nah, sebagaimana telah disampaikan dalam hadis, ya, bahwasanya orang yang mengobati manusia tapi dalam keadaan dia tidak tahu ilmu pengobatan sebelumnya, maka jika ada masalah atau malpraktek, maka dia sebagai penjamin. Dia sebagai penjamin, ya. Ini diantaranya dalil bahwasanya apa? Ilmu pengobatan itu butuh untuk belajar, ya. Coba Nabi sudah ngingetin konsepnya, diantaranya man tatabbaba walam yu'lam minhu tibb fahuwa dhamin, ya. Barang siapa yang ngobatin sok jadi tabib, sok jadi dokter, sok jadi terapis, padahal sebelumnya dia nggak pernah belajar, nggak ada yang tahu dia itu belajar di mana, sumbernya nggak jelas, ya. Ketahuilah jika ada kesalahan maka dia yang akan menjamin. Di sini dalil diantaranya apa? Untuk ngobatin orang itu butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Dan Nabi menganjurkan orang yang sakit untuk berobat kepada siapa? Orang yang tahu ilmunya. Orang yang tahu ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Ini rahimahumullah tentang sejarah At-Tibbun Nabawi. Dan Tibbun Nabawi sekali lagi itu sebagaimana disampaikan Ibnu Qayyim rahimahullah, laisa kasairit tibb, tidak seperti ilmu pengobatan manapun, enggak sama. Kenapa? Li'annahu mutayaqqanun qat'iyyun, karena dia ilmu pengobatan yang meyakinkan dan pasti. Kenapa? Li'annahu yasdur minal akhbar al-ilahi, karena sumbernya dia adalah sumber dari kabar ilahi. Nah, kalau sudah ilahi, sudah sami'na wa ata'na. Contoh dalil, ya. Dalil contohnya Nabi telah bersabda dalam satu hadis yang ini menunjukkan kabar ilahi. Kata Nabi SAW, ya,
idza waqa'a ad-dubab fi ina'i ahadikum fal mishu thumma liyan zahu fa inna fi ihda janahai da wa fil ukhra shifa. Nah, ini hadis harus kita amini. Ya, jelas dari wahyu. Di sini kalau ada lalat jatuh ke salah satu bejana kalian, bejana Anda, maka celupkanlah, kemudian buanglah, ambillah, karena satu sayap bawa penyakit, satu sayap bawa obat. Ini kita bayangin nih, ya. Ini cangkir nih, ya. Ini airnya, ini ada lalat, ya, ada lalat. Kalau ada lalat masuk ke sini, masuk ke bejana ini, difahami hadisnya pelan-pelan. Salah satu lalat masuk ke bejana, kemudian apa? Perintah Nabi apa? Celupkanlah, ya kan? Sebenarnya dalam terjemah bukan celupkanlah yang lebih akurat, karena dalam bahasa Arab satu huruf itu sudah memberikan makna, mekanisme. Fa dalam bahasa Arab yufidu as-sur'ah. Artinya apa? Ada makna di situ, cepat-cepat. Jadi bukan celupkan saja, tapi apa? Cepat-cepat celupkan. Jadi bukan pelan-pelan dan jangan ditunda, tapi langsung dicelupin, kemudian langsung dibuang. Ya. Jadi di sini huruf fa ini memberikan mekanisme. Kenapa? Karena satu sayap ini bawa penyakit. Ini satu sayap bawa penyakit, dan satu sayapnya bawa obat. Coba, satunya bawa penyakit, satunya bawa obat. Dan kalau ini masuk, cepat dicelupkan. Kenapa? Biar penyakitnya nggak masuk semua, biar bakterinya nggak keluar semua, biar bakterinya nggak cepat nyebar. Apalagi minumannya panas. Kalau minumannya panas, lebih cepat nyebar. Lain kalau minumannya kayak apa? Kayak jelly, dia nggak cepat nyebar. Coba. Makanya cepat celupkan dan cepat buang. Ya. Kemudian ketika nyelup, ternyata penyakit ini disebutkan oleh ahli laborat dari Mesir, ribuan penyakit, ribuan bakteri ada di satu sayap. Diteliti satu sayap lainnya, ternyata ada satu bakteri positif. Ya, wallahu alam, yang paham tentunya ahlinya, saya bukan ahlinya. Katanya ada yang bilang ini actinomycin atau actinomycetin, bisa untuk membunuh ribuan bakteri. Coba. Makanya Ibnu Qayyim bilang pengobatan tibbun nabawi adalah pengobatan yang apa? Gak sama dengan pengobatan manapun, karena sumbernya dari wahyu, pasti benar. Kita harus beriman. Kalau nggak ada hadis ini, nggak ada ceritanya ahli laborat meneliti lalat dicelupin, nggak ada, ya kan? Nggak ada ceritanya para dokter meneliti jenisnya bakteri di sayap, nggak ada. Karena Nabi bilang, baru mereka membahas, pasti ada hikmahnya. Nah, ini ada kalimat cepat dicelupkan. Kata mereka apa rahasianya? Ketika ada cepat-cepat di sini, seperti ada orang punya bom nanas. Ya, ada pelatuknya. Ketika diangkat, cepat meledak. Ketika diangkat cepat meledak. Ketika lalat dicelupin dengan cepat, maka apa? Seperti bom meledak. Karena apa? Penyakit tadi. Coba ajaibnya, ya, bisa dipahami? Nah, sekarang jadi pertanyaan, kalau ini sudah dicelupin, ya, dimasukin, pertanyaannya, kalau saya nggak tega gimana? Sudah saya praktekin sunnahnya, saya celupin, saya buang, tapi saya nggak tega. Hah? Dibuang?
Lihat dulu, kalau airnya hanya air teh dibuang, airnya air putih dibuang. Tapi kalau kopi satu cangkir 75.000 ya mubazir. Nah, ini rahmatullah jami'an. Ini contoh saja. Contoh coba. Ini tibbun nabawi. Mereka berani masukkan tibbun nabawi karena apa? Ada faedah ilmu pengobatan. Berikutnya, coba contoh. Ketika Allah berfirman, ini hadits ya. Sekarang Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 84. Ya. Allah berfirman, "Wabyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhib." Dan kedua mata Nabi Yakub. Siapa ini? Nabi Yakub. Kedua mata Nabi Yakub memutih, putih. Putih kenapa? Buta. Ya. Kedua mata Nabi Yakub putih, buta. Buta karena apa? Karena sedih. Sedih kenapa? Sedih yang berlebihan. Syuf. Ayat ini gak akan lewat begitu saja. Ternyata para ulama meneliti. Apa kaitan sedih, mata buta, sedih numpuk, Nabi Yakub bisa memutih? Coba. Ternyata di sini yang bikin mata buta diantaranya Nabi Yakub sedih. Sedih kenapa? Berpisah dengan Nabi Yusuf plus minus 40 tahun hampir. Ini anak yang disayangi. Ya, anak yang disayangi. Dikenal semua anaknya Nabi Yakub semuanya cakep-cakep. Ya. Semua anaknya Nabi Yakub cakep-cakep dan Nabi Yusuf yang paling cakep. Ya. Nabi Yusuf yang paling cakep. Ya, makanya waktu itu Nabi Yakub memerintah anak-anaknya untuk apa? Masuk pintu gak dari satu pintu, tapi dari pintu yang beda-beda. Kenapa? Karena anaknya Nabi Yakub semua masuk satu pintu, semua mata akan memandang semua anaknya Nabi Yakub, cakep-cakep semua, khawatir kena ain, pandangan mata yang berbahaya. Karena terkonsentrasi. Makanya disuruh masuk pintu-pintu yang lainnya biar konsentrasi mereka terpecah. Enggak melihat semua anaknya jadi satu, akhirnya kena ain semua. Nah, wah ini subhanallah sedih. Kemudian apa? Di antaranya juga marah. Marah kenapa? Marah sama saudaranya Nabi Yusuf yang mencelakakan Nabi Yusuf. Kemudian yang berikutnya apa? Ada panik. Takut ada apa-apa dengan Nabi Yusuf. Makanya Nabi Yakub dijuluki apa waktu itu? Israel. Ini julukan Nabi Yakub. Tersusun dari dua suku kata Israel. Ada yang mengatakan Isr itu perjalanan, Il itu malam. Nabi Yakub sering melakukan perjalanan malam, keliling sambil manggil-manggil Nabi Yusuf, Ya Yusuf, Ya Yusuf, setiap malam. Makanya dijuluki Israel. Ada yang mengatakan Israel dari kata apa? Dari kata Isr itu sama dengan abd, Il itu seperti ilah. Berarti apa? Seperti Abdullah. Oleh karena itu jangan sebut orang Yahudi sebagai Israel, karena itu julukan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Ini rahmatullah. Sekarang matanya buta karena ini mata buta disebutkan ya memutih. Kedokteran kita lihat dari sisi kedokteran modern. Kita lihat ya. Kenapa mata memutih? Kita lihat kedokteran modern. Tadi sedih dan lain-lain tadi yang berkepanjangan, berlebihan dan berkepanjangan akan menyebabkan apa? Adrenalin meningkat.
Ketika adrenalin meningkat akan terjadi apa? Insulin turun. Ketika insulin turun akan terjadi apa? Gula darah naik. Ketika gula darah naik terjadi apa? Terjadilah ini yang terjadi pada Nabi Yakub, katarak diabetik, katarak secara kencing manis. Coba, ini kedokteran modern, dokter dari Mesir yang meneliti. Tapi ini dokter dari Mesir. Adapun kedokteran klasik, dokter klasik, kedokteran klasik Cina dan Arab melihat dari sudut pandang yang beda. Lihat sini, kita punya kepala nih, ya. Ya, ada kepalanya, asal aja nih. Nah, di sini ada jantung. Di sini ada ginjal. Di sini kepala, ya. Kemudian subhanallah, ginjal bagi orang yang suka motor dimisalin seperti apa? Seperti busi. Nih busi. Ya, busi ini tempat apa? Percikan api. Percikan api. Jantung layaknya apa? Karburator yang ada bensinnya. Ini ada darahnya. Sekarang ketika orang sedih, api di ginjal akan semakin hilang apa semakin tambah? Semakin hilang. Orang sedih sifatnya panas apa dingin? Panas. Diajak ngobrol ngambek, sensitif. Suka sakit mah, tensi naik, susah tidur, suka pipis, keliengan, telinga berdenging, mata berkunang-kunang, tangan gemeter. Ini orang sedih. Ya, kenapa? Karena banyak api yang dibuang. Karena banyak api yang dibuang, akhirnya apa? Apinya redup. Apinya redup. Kalau api redup, maka api yang diberikan hentakan ke jantung kecil apa besar? Kecil. Ketika api kecil ke jantung, maka denyutan jantung untuk menyebarkan darah ke seluruh tubuh kecil apa besar? Kecil. Jadi darah ke otak kurang. Makanya orang yang sedih suka lupa. Asupan darah kurang. Ketika sedih, telinga kok berdenging. Itu bukan kurang vitamin B6, tapi dia sedih. Darah asupannya berkurang. Kemudian kepala keliengan, mata kabur. Disinilah matanya Nabi Yakub kurang apa? Asupan darah. Terjadilah sampai memutih. Belum lagi orang sedih, ya sifatnya darah itu apa? Darah sifatnya adalah panas, lembab. Ketika panas lembab, dia mengalami sedih. Akhirnya apa? Lembabnya berkurang bahkan hilang, sisa panasnya ya panas dan bisa kental. Jadi ketika orang sedih, panas, kental. Makanya gak heran orang sedih timbul darah tinggi. Darah semakin panas kental didorong sama jantung butuh tenaga lebih besar. Coba teori klasik. Ya, kalau sudah panas kental susah tidur, insomnia. Ya, kalau sudah panas kental badan rasanya berat. Orang sedih mager, malas gerak. Maunya ngelamun di atas ranjang tidur terus, lihat pemandangan gak gerak-gerak, ya. Dan subhanallah ini hawa paling disukai jin juga, ya. Makanya orang sedih, orang dendam, apa? Potensi ditinggali jin juga apa? Panas ketemu panas, jin dari api. Dia suka yang panas-panas. Subhanallah ajib. Ya. Kemudian berikutnya lihat orang sedih berikutnya apa? Berikutnya tangan gemeter. Kalau orang tremor, Parkinson, gak perlu yang dikonsen untuk diobati apa? Darah tingginya.
Kadang itu bukan penyebab utama. Penyebabnya adalah ginjal sudah lemah, sering pipis. Jangan ngayal bisa datangi istrinya. Kenapa? Apinya sudah redup. Mau ngasih api ke alat vital sudah letoy, ya, sudah nggak bisa. Makanya move on. Sekarang apa? Masalah rumah tangga diterusin, tambah nggak ada baiknya, tambah sama-sama loyonya, ya. Makanya cepat move on dari masalah rumah tangga. Nah, kemudian ini contoh. Subhanallah, ajib juga, kami sering dapati orang yang kena kasus tiroid, orang yang sering kena kasus gondok, laki atau wanita? Laki atau wanita? Subhanallah, kaum wanita kena gondok. Makanya kamu jangan sering marah, sering gondok. Sama itu kata itu. Ternyata wanita yang suka dendam sama suami, ya, wanita yang suka baper, ini lebih sering kena gondok. Ajib, ya. Sudah darah kental itu nyumbat kemana-mana. Subhanallah, orang sedih ternyata bisa bikin kena kanker. Kenapa? Darah panas kental tadi menimbulkan apa? Stagnasi peredaran darah. Syuf, kena kanker rahim, kena kanker di gondok. Kenapa? Kita yang sendiri, jiwa kita nggak diobatin, makanan kita juga nggak diperhatikan. Coba, ternyata kasus gondok bisa diterapi dengan apa? Dengan terapi ruqyah. Ya, makanya Allah berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati Anda tenang? Ketika mereka punya dendam, tenang dengan Al-Quran. Resepnya juga demikian. Resepnya berarti apa? Menu makanan yang dingin-dingin. Ini sifatnya udah panas, kasih dingin. Misalkan apa? Sarang semut. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah. Yang mahal adalah hidayah. Ya, ini rahmatullah jami'an. Ini ya konsep. Anda bisa pegang konsep. Orang sedih, badannya lemes, gemeter, keringat dingin. Kenapa? Laki-laki jantungnya. Ya, laki-laki jantungnya. Berapa banyak orang meninggal karena sedih? Ada masalah rumah tangga, ya Allah ajib. Masalah rumah tangga nggak move on. Ya, cepat diselesaikan masalah rumah tangga kalau bisa selesai. Kalau nggak selesai, cepat cari yang lain. Ya, biar beres gitu ya. Ini rahmatullah. Barakallahu fikum. Apalagi usia 40 tahun. Sekali lagi umur kita 40 tahun, udah hentikan masalah-masalah. Sibuk apa? Wakafkan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini konsep kita bahas ilmu kesehatan untuk apa? Itu tadi, untuk kita biar bisa istiqomah ibadah. Nah, jangan sampai gara-gara kita meremehkan ilmu kesehatan, coba mata jadinya buta karena sedih. Akhirnya apa? Ke masjid susah, butuh bantuan orang ngerepotin. Coba. Ini rahmatullah jami'an. Ini konsep. Berarti apa? Dari ayat ini mereka masukkan dalam ilmu tibbun nabawi. Kenapa? Ayat ini ternyata jadi konsep. Pernah kami dapati kasus ayat ini persis pada klien kami. Ada 2 orang ibu-ibu. Kasusnya sama. Ya, punya riwayat kencing manis. Ditanyai suka makan gula-gula enggak, suka makan nasi enggak, kebiasaan habis makan langsung tidur juga enggak, ya, kebiasaan makan minuman instan enggak, ya, kebiasaan buruk enggak. Terus kenapa kencing manis? Kami tanyai anaknya, apakah ibu punya sedih yang mendalam? Iya, setelah ditinggal suaminya setahun lalu, sekarang ini seringnya murung. Subhanallah, kena kencing manis gara-gara apa? Sedih. Subhanallah, gak lama kemudian anaknya cerita, kok matanya tiba-tiba kabur. Ternyata kena katarak stadium 1, stadium 2. Berlanjut, sedih, habis sedih katarak, gula darah naik, terus katarak mulai. Persis dengan ayat ini. Coba. Jadi apa? Gak harus katarak itu. Kenapa? Karena yang disebutkan karena fisik, tapi juga karena psikis juga bisa katarak.
Nah, ini rahimahumullah jami'an teori yang sangat simpel yang disaripatikan oleh para ulama kedokteran klasik. Maghrib jam berapa? Maghrib jam berapa? 5.26 kurang 40 menit. Barakallahu fikum. Fa ini rahimahumullah jami'an. Fa terus ulama khilaf, apakah orang yang berobat dengan tibun nabawi itu dapat pahala ataukah termasuk sunnah? Ini khilaf. Di antara ada yang mengatakan tidak ada kaitan dengan pahala. Yang kedua, masuk dalam apa? Pahala. Jikalau apa? Dia berobat dengan apa? Dengan pengobatan ala Nabi. Contohnya berbekam. Ya, contohnya berbekam. Contohnya kalau kena penyakit yang disebutkan Nabi, contohnya ya, alaikum bihadzal 'ud al-hindi. Ya, ingat ini juga termasuk disebutkan Nabi dalam riwayat Imam Bukhari. Ini cocok ketika di musim pandemi. Cocok di musim pandemi. Nabi bilang apa? Dalam hadisnya, alaikum bihadza al-'ud al-hindi fa inna fihi sab'ata ashfiyah minha dhatul jannah. Ya, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari wa Muslim. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua disebutkan, ya, disebutkan dari hadis ini, kemudian disebutkan apa? La ilaha illallah. Al-udhr. Ya. Al-udhr kalau tidak salah. Ya. Di sini disebutkan hendaknya Anda konsumsi ud hindi, yaitu apa? Kustul hindi. Kustul hindi. Karena di dalamnya ada apa? Ada 7 pengobatan. 7 apa? 7 pengobatan dari penyakit. Minha, salah satu dari 7 ini yaitu apa? Datul janb. Datul al-janb. Datul al-janb disebutkan apa? Dia adalah yaitu warmun harun fi ghisha'i sadr. Dia termasuk apa? Inflamasi atau apa? Radang pada selaput paru, atau namanya apa? Pleuritis. Pleuritis. Coba, ini satu, kustul hindi. Yang kedua, dalam lafaz Imam Bukhari menyendiri, Al-Bukhari menyendiri tanpa riwayat Muslim, al-udhr. Al-udhr yaitu apa? Masalah tenggorokan. Katakan THT. Ya, berarti untuk radang tonsilitis, faringitis cocok pakai kustul hindi. Kemudian pleuritis cocok pakai kustul hindi. Adapun 5 penyakit yang lainnya gak disebutin, dan 5 inilah para ulama yang mencari apa cocoknya kustul hindi untuk apa. Ya, kita lihat kustul hindi sifatnya apa? Panas, kering. Ya, sifatnya panas kering. Cocok untuk apa? Datul janb, pleuritis, infeksi pada pleura. Dan datul janb, ya, tadi datul janbi disebutkan apa? Disebutkan oleh Ibnu Hajar dan Ibnu Qayyim, ya, bahwasanya datul janb itu apa? Ada dua. Apa pertama? Hakiki sama ghairu hakiki. Hakiki yaitu tadi pleuritis, infeksi pada paru-paru, selaput paru-paru. Sekarang ghairu
ghairu hakiki adalah semua penyakit paru yang mirip-mirip gejalanya dengan pleuritis. Apa diantaranya? Disebutkan an-nabat al-minshari, denyut jantung seperti gergaji. Coba bayangin, mereka sudah paham. Terus apa? Batuk, pilek, sesak nafas. Dan ini berarti ya, kita nggak bilang yang ini nisbat kepada Nabi, tapi kita bisa pelajari, ambil kesimpulan, COVID masuk datul jad ghairu haqiqi. Bisa dipahami? Berarti COVID bisa masuk apa? Datul jad ghairu haqiqi. Berarti cocok nggak baik Ghusl Hindi? Juga cocok. Cocok banget. Lihat orang COVID mukanya sembab, banyak dahak, pilek, ya, berarti COVID juga panas lembab. Cocok dikasih Ghusl Hindi yang sifatnya COVID dingin lembab. Cocok dengan Ghusl Hindi yang sifatnya panas kering. Coba aja. Dan subhanallah 2 kali minum, 3 kali minum, ya, 1 hari juga sampai 4 hari, 3 hari, dengan izin Allah langsung kering hidung. Ya, dahak langsung kering. Itu ajib. Ini pakai konsep seperti ini, coba bayangin. Ini rahmatullah jami'an. Dan sekali lagi, pengobatan mereka pengobatan yang sangat jauh dari efek samping. Ya, jauh dari efek samping. Dan pengobatan Arab klasik tidak seperti pengobatan yang lainnya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, enggak seperti pengobatan Cina dan pengobatan Romawi. Pengobatan Arab klasik, satu penyakit kasih satu obat. Ya. Dan mereka tidak menganjurkan obat dengan rangkaian banyak obat kecuali jika terpaksa. Ya, kecuali jika terpaksa. Maka asal hukumnya satu penyakit cukup satu obat. Tidak boleh dirangkap dengan obat-obat yang lainnya. Itu teorinya mereka. Adapun teori Romawi dan Cina menggunakan apa? Rangkaian beberapa macam obat. Dan itu adalah seni pengobatan tanpa harus mencela salah satu pun dari seni pengobatan. Seni untuk apa? Menuju proses kesehatan dari si sakit. Nah, dan pengobatan klasik diantaranya kalau kita lihat tadi, satu penyakit satu obat. Katakan Ghusl Hindi pada kasus apa? Katakan kita gunakan untuk COVID, nggak usah ditambah macam-macam. COVID kasih Ghusl Hindi, nggak usah ditambahi yang lainnya, mau jahe, mau madu, nggak usah. Satu ya satu. Itu contoh ya, pengobatan klasik Arab. Nah, pengobatan klasik Arab konsepnya hampir sama dengan pengobatan India. Satu penyakit satu obat. Ya, pengobatan Cina hampir sama dengan konsep pengobatan Romawi dengan merangkai beberapa obat. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, sekali lagi ya, banyak hal yang perlu ditelaah. Ya, kadang ada orang yang mudah-mudahan mengatakan tibun nabawi atau menukil dari pengobatan yang kami sebutkan, ini tibun nabawi, ini kedokteran Arab klasik. Mereka nggak paham sehingga semua dipukul rata tibun nabawi. Ya, cukup kalau ada yang sakit, nggak harus bagaimana menurut tibun nabawi, nggak harus. Ya, kalau sabit dari Nabi silakan, kalau nggak tahu nggak sabit jangan katakan dari Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan, tafadhol barakallahu fikum. Tidak mengapa, ya, tidak mengapa berobat ke mereka, walaupun mereka menunjukkan misalkan apa di tempat prakteknya syiarnya mereka. Ya, karena kita hanya memanfaatkan ilmu pengobatan. Ya. Terlebih apalagi kalau misalkan nggak ada dokter yang lain yang lebih ahli daripada dia, maka itu bisa masuknya perkara darurat. Ya, perkara darurat. Nah, kemudian mengingatkan juga, pernah Syekh Ibnu Utsaimin ditanya bagaimana hukumnya wanita yang bercadar, yang menutup wajahnya, berobat kepada dokter yang bukan muslimah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini bisa diaplikasikan seperti kisahnya Abdullah bin Uraikid, yaitu
yang waktu itu laki-laki yang mengantarkan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq ketika hijrah. Dia sebagai penunjuk jalan, padahal dia bukan orang muslim, dia musyrik. Ya, dia waktu itu masih musyrik, belum masuk Islam. Nabi diantarkan, dia yang menghilangkan jejaknya, ya, dan dia yang merahasiakan. Padahal dia non muslim. Kenapa? Karena Nabi tahu dia orangnya bisa dipercaya. Maka tidak mengapa jika seorang muslimah menutup wajahnya berobat kepada non muslimah, ya, tidak mengapa selama dia bisa dipercaya. Kalau dia nggak bisa dipercaya, seperti pasang CCTV kemudian menyebarkannya, ya, atau membuka wajahnya di foto kemudian disebarkannya, kemudian menjelekkannya, maka dia nggak boleh berobat kepada orang semacam ini. Nah, alhasil bisa dipercaya. Kemudian yang berikutnya, kalau dia ternyata dengan pengobatannya ada unsur apa? Dakwatut tamsir, dakwah pemurtatan, maka jangan datang ke dia. Ya. Apalagi kalau dia seorang yang nggak mampu berobat kepada orang ini dan kemudian dipaksa bayar dengan harga sekian, dan dia bakal digratisin kalau apa? Kalau dia murtad. Ini semacam ini apa? Lebih nggak pantas kita berobat kepada mereka. Ya, nasallallahu alaihi wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya. Salah satu dari sahabat kami Ustaz itu kena jantung kemarin. Jantung sampai mau pasang ring Ustaz. Sampai sekarang ini qadarullah beliau tidak bisa pasang ring. Yang kami tanyakan makanan-makanan apa yang bisa digunakan untuk mengobati jantung tersebut. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Ini rahimakumullah jami'an. Ibnu Qayyim juga menyebutkan selama satu penyakit bisa diobati dengan makanan, nggak perlu herbal tertentu. Semua bisa diobati dengan makanan. Seperti kasus penyempitan jantung, ya, di antaranya penyebab utamanya adalah makanan kita. Ya, dari makanan yang subhanallah semua dimakan, nggak tahu kombinasinya, nggak tahu pola makan yang benar. Habis makan panas-panas, makan bakso, minum es kelapa muda. Ditanya, nggak bagus makan ini? Bagus, ini konsep panas dingin. Baksonya panas, es kelapa muda dingin. Nah, ini apa? Bayangin ya. Pertama ini lemak dikasih air dingin langsung, itu jelas, ya, nggak baik, ya, bakal timbul pembekuan. Kemudian berikutnya apa? Sesuatu yang panas didinginkan langsung, itu suhu yang ekstrim, merusak pencernaan juga, ya. Kemudian juga contoh makanan yang kalau dalam teori sekarang kedokteran modern ada LDL. LDL nanti akan membentuk apa? Plak-plak di dalam darah, nyumbet sampai jantung juga tersumbat. Subhanallah, ada juga trigliserid. Trigliserid ternyata membuat apa? Pembuluh darah nggak lentur lagi. Semua apa? Ujung-ujungnya makanan lagi. Biar apa? Jantung ini nggak semakin sempit. Di antaranya apa? Konsepnya bikin darah tetap encer. Banyakin buah, banyakin sayur di antaranya. Kalau makan seperti yang sering kita sampaikan, kombinasikan panas dan dingin. Ya. Kemudian berikutnya untuk kalau mau konsumsi herbalnya, di antaranya bisa pakai black garlic, juga disela dengan cuka dan madu. Ya, dikonsumsi terus-menerus. Barakallahu fikum. Nah, inilah rahmatullah jami'an. Pola makan seperti apa? Anda bisa simak di link YouTube kami. Di antaranya apa? Rahasia kombinasi panas dingin. Silahkan dibuka. Itu penting banget. Ya, ada di antaranya mereka sudah pasang 6 ring, masih gak nyaman. Tapi 6 ring pola makan dibenerin, alhamdulillah nyaman. Dan sebenarnya kita gak butuh ceritanya apa? Minum obat
pengencer darah seumur hidup. Allah nggak menciptakan tubuh kita untuk minum obat seumur hidup. Ya, Allah jadikan apa? Asalnya tubuh kita itu sehat. Makanya di yaumul qiyamah kita akan ditanyai, alam nusihhalaka jisman, bukankah telah kujadikan kepada anda semua tubuh yang sehat? Asalnya sehat kita, lahir kita juga dalam keadaan sehat, tapi karena makanan kita lah jadi kita berpenyakit. Wah, ini perlu dipahami konsepnya. Nah, obat pengencer darah dibutuhkan bagi siapa? Bagi mereka yang pola makannya nggak berubah, tetap kayak gitu. Makanya butuh obat pengencer darah seumur hidup. Kenapa? Karena dia nggak mau berubah pola makannya seumur hidup. Kalau pola makannya dirubah, nggak perlu pengencer darah. Buah-buahan bisa ngencerin darah. Seperti apa? Nanas, stroberi, sirsa. Sayuran juga demikian, bisa ngencerin darah. Nah, maka apa? Kita yang kadang nggak pede dengan makanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait yang bisa Nabi itu kan dijelaskan tentang perjalanan penyakit tentang kanker. Yang saya tanyakan sekarang kan ada pengobatan yang lagi gencar-gencarnya, yaitu pengobatan PAJ, pengobatan dari zaman kita sudah dengar. Nah, di situ beliau menyatakan hadis itu terinspirasi dari surat Shad ayat 42, yaitu artinya entahkanlah hatimu, inilah ayat yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan fokusnya itu pengobatan di sistem biomekanika atau perbaikan rangka tubuh. Yang saya tanyakan, apakah pengobatan ini sudah termasuk timbul nabawi karena terinspirasi dari Al-Quran yang sudah diriset selama 15 tahun? Terus apakah halal gitu? Maksudnya itu diperbolehkan atau tidak dalam segi Islam? Baik, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kadang ada sebagian orang menisbatkan dengan Al-Quran ilmu pengobatan, kadang terinspirasi. Kalau mau bilang terinspirasi silahkan, tanpa menyebutkan ini timbul nabawi. Silahkan terinspirasi. Seperti Ibnu Qayyim menyebutkan ada isyarat, ya. Tapi nggak bisa menyebutkan ini sebagai dalil, ya. Nggak bisa sebutin dalil. Kemudian kadang mengandai-andai yang nggak disebutin dalil. Seperti apa? Kelahiran ala Maryam, megang pohon, kemudian goyang-goyang, melahirkan sambil berdiri, kemudian berojol. Ini butuh dalil kayak gini kalau disebut kepada Al-Quran. Nah, sekali lagi, tanpa sebut sunnah, tanpa sebut Al-Quran, silahkan pengobatan apapun silahkan, selama nggak ada unsur kesyirikan, nggak ada unsur keharaman, silahkan. Selama apa? Itu teruji coba. Nah, nggak apa-apa. Antum belajar nggak apa-apa. Ya. Adapun kalau nyebutin dalil-dalil itu, nggak usah ambil dalilnya, ambil ilmu pengobatannya saja. Tidak mengapa. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah dia dipahami ya. Silakan untuk belajar tanpa ngambil apa dalil-dalilnya dijadikan sebagai sumber pendalilan, enggak usah. Kalau ilmunya sudah mujarrab, ilmu sudah mujarrab, alhamdulillah sudah banyak sembuh dari kanker misalkan, dari kasus-kasus dari penyakit yang lainnya, silahkan. Cuma tadi tanpa sebut nama Al-Quran dan Sunnah untuk menisbatkan pengobatan yang memang tidak ada dalil. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami insyaallah ya. Nah, tadi mengenai lalat itu sayap yang mana yang maju dan yang sebetulnya mengandung obat? Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan sangat bagus dan sudah dibahas oleh sekian banyak ulama.
Ya, ada yang mengatakan satunya kanan, satunya kiri, satu obat yang kanan, satu penyakit yang kiri. Wallahu a'lam, butuh lafaz khusus. Ya, yang jelas kita mengimani. Nyelup langsung aja celup. Nah, karena apa? Karena kita nggak tahu sebelah mana. Tapi kalau mereka seperti ahli laborat, mereka meneliti satu sayap yang sebelah mana isinya penyakit, satu sayap itu obat. Ya, sampai ada anak SMA di daerah Wonosobo, dua siswa-siswi SMA meneliti dari hal ini mereka bisa membuat obat diare dari sayap lalat. Diambil satu sayap yang mana yang mengandung bakteri tadi, dimasukkan air, kemudian air tersebut dijual. Coba bayangin, untuk obatnya diare. Ya, nah, barakallah, insyaallah itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkenaan dengan orang tua, Ustaz. Orang tua itu ada penyakit asam urat dan kolesterol, dan akhir-akhir ini beliau kalau buang air kecil itu tidak bisa ditahan. Ini penyebabnya apa, karena makanan atau karena apa? Dan untuk penyembuhannya bagaimana, Ustaz? Gitu, bertolong gitu. Ini kajian konsultasi jadi. Alhasil saya nggak berani jawab. Kenapa? Karena masih banyak yang perlu ditanyakan. Nggak bisa lewat kajian, perlu tanya langsung. Insya Allah itu saja seperti yang bisa saya sampaikan. Karena mendekati waktu maghrib dan butuh istirahat sebentar, coffee break dulu. Ya, nanti kita lanjutkan setelah maghrib dengan tema yang lainnya. Alafumikum, jika ada kekurangannya, jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.